warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Santri Madrasah Aliyah Al-Islam Kemuja. Dalam program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Tapi kali ini kami mengangkat podcast kami ini dengan tema Ngopi Berseni. Ngobrol penuh inspirasi bersama dengan alumni. Bersama saya Diva Oktaviana selaku host podcast kali ini. Nah, pada podcast sebelumnya, kami juga sudah mengundang beberapa santri yang berprestasi di Madrasah Aliyah Al-Islam Kemuja dalam bidang pramuka. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang seorang alumni berprestasi di Madrasah Aliyah Al-Islam Kemuja. Penasaran orangnya? Mari kita sambut. Tara! Halo, Hai Kak, halo Okta. boleh kenalan dulu nggak? Boleh banget. Nah, agar sahabat ngopi kita bisa kenalan dengan kakak lebih luas. Oke. Halo Sobat Ngopi, kenalin saya Srika Rahma Safitri, alumni MTS dan MA Al-Islam Kemuja. Dan saya alumni angkatan 2024. Dan sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya di YIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Masya Allah Kak, sekarang kakak udah menjadi mahasiswa kan? Nah, Iya. sekarang udah mulai meranjak ke jenjang yang lebih tinggi. Nah Kak, gimana sih kabar kakak sekarang setelah lulus dari Madrasah Aliyah Al-Islam Kemuja? Kabarnya alhamdulillah semakin baik ya tentunya. Terima kasih telah datang pada podcast kami kali ini. Ya, sama-sama. Nah, kemarin tuh kami pernah mendengar informasi nih tentang prestasi yang kakak dapat. Nah, gimana sih pendapat kakak atau pandangan kakak mengenai pengalaman dan prestasi-prestasi yang kakak alami di Madrasah Aliyah maupun di Madrasah Tsanawiyah? Oke, yang pertama pengalaman selama sekolah dulu ya. Waktu MTS, saya nggak pernah lomba keluar, cuma dalam lingkup pondok saja. Walaupun saya belum pernah mengikuti lomba keluar waktu di MTS, tapi saya merasa di MTS itu adalah masa di mana saya mengembangkan karakter saya. Di situ juga saya waktu untuk mempersiapkan diri saya untuk menghadapi pengalaman yang lebih besar waktu di MA. Tuh. Untuk di MA-nya baru nih saya Mulai mulai mengembangkan ya ya kan? mulai ditambah juga di MA saya difasilitasi oleh ustadz-ustadz di sini, ustadz-ustadz di sini. Diprioritaskan ya Iya, kak? dan tentunya ya pengalaman selama mondok di sini ada tantangan, ada bahagianya sama teman-teman. Ada sedihnya kak? Iya, ada sedih, ada bahagia ya tentunya. Sedihnya ditinggal orang tua yang jauh kak? Iya. Tapi mondok tuh seru loh. Mungkin kalau nggak mondok, saya nggak bakalan dapet pengalaman berharga seperti ini dan mungkin saya nggak bakalan diundang ke podcast yang sangat spesial ini. Masya Allah. Terima kasih ya kak. Iya. Nah, dari pengalaman kakak selama mondok di Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja yang bersekolah di Madrasah Aliyah maupun Madrasah Tsanawiyah, prestasi apa saja sih yang kakak raih selama di sini? Oke, untuk prestasi akademiknya, alhamdulillah saya selalu menempati posisi 3 besar di Masya madrasah Allah. Aliyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa nyenengin hati orang tua ya Iya. kan? Terus di non akademiknya, saya pernah kelas 10 mengikuti lomba MTQ dan alhamdulillahnya itu sampai kelas 11 dan masuk ke tingkat provinsi dan juara 2. Itu cabang apa ya kak? Syarhil Quran. Masya Allah, Syarhil loh, Iya. Syarhil, sahabat ngopi. Lalu di kelas 11 ya, dan tentunya lagi-lagi difasilitasi ya oleh madrasah untuk mengikuti lomba musikalisasi puisi. Kemudian lomba speech contest. Kemudian di kelas 12 saya mengikuti lomba debat bahasa Indonesia. Masya Allah kak. Saya pun iri loh kak dengan prestasi kakak yang kakak raih. Masya Allah ya sahabat ngopi. Nah kakak kan pernah mengikuti kegiatan nih. Nah, siapa saja sih rekan-rekan kakak ataupun teman-teman kakak selama kegiatan tersebut?
Wah, kalau itu sih banyak banget ya, Banget apalagi ya? kalau kita mengikuti kegiatan, Hmm, tentunya kita membuka relasi gitu. Tapi teman-teman yang selalu membarengi saya gitu ya, ada beberapa sih, seperti Kak Meisha, Masya Kak Allah. Marsha, sama Kak Hmm, Nadine. Itu best soulmate selama di MA, maksudnya kayak kalau ada kegiatan lomba, selalu bareng ya ya. kan? Insya Allah. Selain dari prestasi kakak, kakak pernah nggak sih mengikuti organisasi baik di madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, maupun di asrama? Oh, tentunya pernah dong ya, karena organisasi itu penting banget buat kita menambah pengalaman kita, melatih mental kita. Kalau di MTS ya sama ya OP3AI yang namanya kayak OSIS ya, tapi namanya OP3AI. Kalau di asrama organisasi Santriwati Al-Islam, di situ saya masuk divisi bahasa. Masya Allah, Kemudian berbahasa ya kak ya? iya, kemudian di MA saya juga masuk divisi literasi sama dengan Ya, Kakak literasi Okta. ya. Hmm. By the way, selain berprestasi, kakak juga dikenal sebagai seorang penulis ya. Benar nggak sih? Ah, enggak juga kok. Tapi ada loh buktinya. Nah, seperti buku ini, di sini juga terdapat nama kakak. Gimana sih ceritanya? Oh, buku ini adalah buku antologi puisi ya teman-teman, atau buku kumpulan puisi yang berisikan 50 karya santri dan santriwati. Dan juga di sini ada beberapa ustaz dan ustazah yang menuangkan karyanya ke dalam buku ini. Masya Allah. Jadi banyak banget ya kak, Ya, santri-santri dan ustadz ustazah di sini untuk menuangkan karya-karyanya di buku Goresan Asa Santri untuk Negeri. ya, buku goresan asa santri untuk negeri ini juga bisa lahir karena GSMB ya teman-teman. GSMB itu adalah Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional. Yang tentunya GSMB ini diadakan oleh Nyala Nesia. Nah, di Goresan Asa Santri untuk Negeri, apa sih tema di dalamnya? Jadi buku goresan asa santri untuk negeri ini bertemakan tentang perjuangan. Jadi buku ini sangat menggambarkan bagaimana perjuangan para santri dan para guru. Nambah wawasan banget ya kak, buku Goresan Asa Santri untuk Negeri ini untuk Iya. santri-santri kita di sini. Di buku ini ada nama kakak nih di sini. Kenapa nggak mulaiin aja? Kan masih banyak nih yang lainnya yang telah menulis buku Goresan Asa Santri untuk Negeri ini. Seperti ada si Mesya, ada si Nadine, ada si Zupia, ada si Aulia Marsha. Kenapa harus nama kakak? Kalau soal itu nggak tahu juga ya, mungkin aja spesial. Masya Allah, spesial banget ya kak. Kakak bangga sih, bangga nggak sih? Nama kak terpampang di cover Goresan Asa Santri untuk Negeri ini. Ya tentunya bangga pasti ya, karena bisa mewakili teman-teman sekalian yang menulis buku ini. Nah, Kak, kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan ataupun motivasi untuk sahabat ngopi kita? Nah, buat pesan dan kesan dari saya buat sobat ngopi, pertama nikmatilah momen selama di sekolah ya. Karena di sekolah bukan hanya tempat kita belajar, tapi di sekolah juga tempat kita tumbuh. Banyak pengalaman yang kita dapat ya di sekolah, apalagi di pondok Iya, ya, banyak di kenangannya. asrama. Juga buat teman-teman, jangan lupa bangun hubungan yang baik dengan teman, dengan guru, bangun relasi yang seluas mungkin. Dan untuk motivasi, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba hal-hal baru. Karena dari hal-hal barulah kita bisa mendapatkan pengalaman. Ingat kata Thomas Alva Edison, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Nah, itulah pesan dan kesan dan motivasi dari Kak Yusrika. Semoga para sahabat ngopi bisa mengambil manfaatnya dari pengalaman Kak Yusrika tadi. Dari situ kita mulai belajar mengembangkan diri,
belajar mendewasakan diri, dan belajar untuk tumbuh. Sahabat ngopi, kita sudah bercerita panjang nih. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Dan terima kasih kepada Kak Yustika karena telah berkenan menceritakan pengalamannya yang sangat baik selama ia mondok. Dan terima kasih kepada para sahabat ngopi karena telah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan terinspirasi dari pengalaman Kak Yustika tadi. Jangan lupa untuk para sahabat ngopi untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Madrasah Aliyah Al-Islam Kemuja. Karena masih banyak lagi cerita-cerita menginspirasikan yang akan kami hadirkan di podcast selanjutnya ya. Terima kasih. Saya Diva Octaviana selaku host dan Saya Srika Rahma Sapitri. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.